Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Ibu Asri di mata pelajaran Lintas Minat Ekonomi kelas 11. Sekarang kita sudah mulai memasuki materi yang pertama di semester 1 ini. Jadi semua anak-anak silakan menonton. Metode dan konsep perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, kita akan membahas tentang pendapatan nasional itu sendiri dulu. Nah, di mana pendapatan nasional ini akan dijelaskan ada beberapa subbabnya, yaitu ada pengertian pendapatan nasional, ada konsep-konsep dalam pendapatan nasional, dan yang ketiga ada perhitungan pendapatan nasional. 1. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh setiap anggota masyarakat di suatu negara dalam periode tertentu. Umumnya dihitung dalam 1 tahun. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa pendapatan nasional itu adalah jumlah total hasil produksi nasional yang dihasilkan oleh semua anggota masyarakat di suatu negara dalam periode tertentu, umumnya dalam 1 tahun. Nah, besarnya pendapatan nasional yang diperoleh pemerintah itu digunakan sebagai alat ukur kemakmuran negara tersebut dari waktu ke waktu. Nah, disinilah kita akan membahas bagaimana negara itu bisa mendapatkan uang, kayak gitu, mendapatkan pendapatan itu sendiri. 2. Konsep-konsep dalam pendapatan nasional. Konsep-konsep dalam pendapatan nasional itu sendiri dibagi menjadi 6. Nah, yang pertama ini ada Gross Domestic Product atau GDP. Ini bahasa Inggrisnya, atau bahasa Indonesianya itu adalah Produk Domestik Bruto atau PDB. Nah, GDP atau PDB ini adalah nilai seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu negara selama 1 tahun. Nah, baik oleh perusahaan nasional maupun perusahaan asing yang berada di dalam negara tersebut. Itu dimaksud dengan GDP atau Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto, yang bahasa Indonesianya itu produk domestik bruto yang dia masih kotor gitu. Bruto itu kan artinya masih kotor, jadi masih keseluruhan, jumlah total keseluruhan kayak gitu. Terus yang kedua ada Gross National Product atau GNP, ini bahasa Inggrisnya, atau Produk Nasional Bruto. Nah, itu bahasa Indonesianya. Jadi GNP atau PNB adalah jumlah seluruh produk, barang dan jasa suatu negara dalam 1 tahun yang meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga nasional, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kalau yang tadi itu perhitungan untuk seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan dari perusahaan nasional ataupun perusahaan asing yang di dalam negeri, tersebut gitu, di dalam negara tersebut. Tapi kalau GNP atau PNB ini itu dia dari seluruh warganya. Jadi ini warganya yang berada di dalam negara tersebut atau warganya itu lagi di luar negeri gitu. Jadi kayak misalnya warga negara Indonesia yang tinggal misalnya di Jepang atau tinggal di Korea gitu. Nah, itu yang namanya GNP gitu. Seluruh produk barang jasanya itu gitu dalam 1 tahun. Terus yang ketiga ini ada Net National Product atau NNP, atau bahasa Indonesianya adalah Produk Nasional Neto, yang artinya adalah NNP itu sendiri adalah nilai pasar barang atau jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun. Jadi semua ini adalah konsepnya periodenya dalam 1 tahun ya. Nah, selanjutnya yang keempat ada Net National Income atau NNI, atau di Indonesianya adalah pendapatan nasional bersih. Nah, NNI itu sendiri adalah pendapatan yang dihitung berdasarkan balas jasa yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor. Terus yang kelima itu ada personal income atau PI, atau yang di Indonesianya adalah pendapatan perorangan, yaitu seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat.
Itu namanya PI gitu. Terus yang terakhir yang keenam ada disposable income. Itu atau DI di Indonesianya adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan gitu, yang untuk siap untuk dikonsumsi atau ditabung. Nah, DI itu sendiri adalah pendapatan yang dapat digunakan oleh penerimanya. Nah, selanjutnya ini merupakan perhitungan dari konsep-konsep dalam pendapatan nasional itu sendiri. Nah, tadi kan yang pertama ada GDP atau PDB itu sendiri atau Gross Domestic Product itu dihitung bisa jadi tiga. Nanti akan dijelaskan di yang selanjutnya ya, Nah ya, di subbab yang selanjutnya yang perhitungan pendapatan nasional. Jadi di perhitungan pendapatan nasional ini sendiri ada tiga. Di GDP ini sendiri ya, di Gross Domestic Product itu ada tiga. Yang pertama, GDP atau PDB itu dapat dihitung berdasarkan unit-unit produksi yang terdiri atas sektor-sektor ekonomi. Terus yang kedua itu GDP atau PDB itu sendiri dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Terus yang ketiga GDP atau PDB itu dapat dihitung berdasarkan jumlah seluruh komponen permintaan akhir. Nah, itu nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Untuk yang kedua itu adalah GNP atau PNB, Gross National Product. Oke. Kalau yang tadi kan Gross Domestic Product, kalau yang sekarang Gross National Product. Nah, GNP itu sendiri sama dengan dari GDP yang jadi angka yang sudah ada sebelumnya itu dikurangin dengan pendapatan neto terhadap luar negeri. Itu cara perhitungannya. Terus yang ketiga ada NNP atau Net National Product. Net National Product atau yang disingkat dengan NNP itu dihitung dari PNB, jadi PNB yang sebelumnya, PNB atau GDP, PNB itu atau GNP dikurangin dengan penyusutan. Jadi NNP sama dengan GNP atau PNB itu sama ya Nak ya. GNP itu Gross National Product, bahasa Indonesianya adalah Produk Nasional Bruto. Nah, kalau NNP adalah Net National Product, itu sama dengan dicarinya dari Gross National Product dikurangin penyusutan atau GNP dikurangin penyusutan. Terus yang keempat itu NNI, ada Net National Income. Nah, NNI itu adalah NNP yang sebelumnya tadi, yang sudah ada angka sebelumnya, dikurangin dengan pajak tidak langsung ditambah subsidi. Itu cara perhitungannya. Untuk PI atau personal income itu ini agak sedikit panjang. Jadi PI sama dengan NNI yang tadi net national income ditambah dengan transfer payment itu dihitung dulu, yang makanya dikurungi, lalu dikurang dengan ada laba ditahan ditambah dengan iuran jaminan sosial atau asuransi. Jadi itu bukan atau tambah asuransi, jadi laba ditahan ditambah iuran jaminan sosial ditambah asuransi, jadi ada ketiga itu. Jadi kalau misalnya ada laba ditahan, ada iuran jaminan sosial tapi tidak ada asuransi, ya sudah tidak apa-apa, berarti ditambahin aja laba ditahan ditambah iuran jaminan sosial kayak gitu. Terus yang ke-6 itu ada DI atau disposable income, itu sama dengan PI yang tadi personal income dikurang dengan pajak langsung kayak gitu. Jadi semua itu dari GDP sampai ke DI itu merupakan urut-urutan gitu. Jadi kita bisa nyari dari GDP dulu, bisa nyari GDP dulu sampai ke DI bisa, atau misalnya udah diketahui misalnya NNP-nya berapa atau misalnya NNI-nya berapa untuk mencari si DI gitu. Jadi ini semuanya urutan gitu. Jadi one by one-nya urutan gitu. 3. Perhitungan pendapatan nasional. Nah, yang tadi yang sudah Ibu jelaskan yang di sebelumnya, bahwa untuk perhitungan pendapatan nasional itu sendiri atau GDP atau PNB, Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto. Nah, ini dapat dicarinya dengan 3 metode ini gitu. Nah, yang pertama ada metode pendekatan produksi, yaitu Y, yaitu sendiri adalah pendapatan nasional.
sama dengan dikurungin dulu untuk Q1 dikali P1, itu artinya adalah quantity itu adalah jumlah barang dikali dengan harga barang gitu. Terus ditambah dengan perkalian lagi dari jumlah barang yang kedua dikali dengan harga barang yang kedua. Ditambah seterusnya sampai jumlah barang pada nominal tertentu dikali dengan harga barang pada nominal tertentu kayak gitu. Terus yang kedua itu adalah metode pendekatan pendapatan. Nah, untuk metode pendekatan pendapatan ini Y sama dengan RWIP gitu. Gampangnya adalah RWIP kalau pendapatan. RWIP itu adalah rent, wage, interest dan profit. Jadi rent itu sewa, wage itu gaji, terus interest itu adalah bunga, dan profit itu adalah laba. Jadi RWIP, ingatinnya gitu. Terus yang ketiga adalah metode pendekatan pengeluaran. Nah ini CIGXM gitu, ingetin ya, kalau tadi yang pendapatan RWIP, tapi kalau pengeluaran itu adalah CIGXM. Nah, C-nya itu adalah consumption, I-nya itu adalah investment, terus yang G-nya itu adalah government, terus X-nya adalah ekspor, dan M-nya adalah impor. Oke. Untuk C itu sendiri adalah consumption, adalah konsumsi dari si masyarakat itu sendiri. Terus untuk I-nya itu adalah investment, adalah investasi. Terus government itu adalah pengeluaran pemerintah, X itu adalah ekspor, dan I-nya adalah impor. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan pendapatan nasional. Di sini ada tujuannya dari perhitungan pendapatan nasional itu sendiri, terus ada manfaat dari perhitungan pendapatan nasional, dan yang terakhir ada perbandingan dari perhitungan pendapatan nasional. 1. Tujuan perhitungan pendapatan nasional. Tujuan perhitungan pendapatan nasional itu adalah untuk mengetahui seberapa jauh suatu negara dapat memakmurkan kondisi masyarakatnya, melihat kemajuan perekonomian suatu negara, merumuskan kebijakan pemerintah, membandingkan tingkat pengembangan ekonomi dari waktu ke waktu, dan mengetahui sejauh mana penggunaan pendapatan masyarakat. 2. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Jadi di sini Ibu hanya cuma memberikan 5. Mungkin nanti kalian bisa cari lebih banyak lagi dari yang Ibu berikan di sini. Nah, yang pertama itu adalah manfaatnya adalah membantu menghitung jumlah pendapatan suatu negara. Lalu yang kedua, membantu menghitung keuntungan atau kerugian yang dihasilkan suatu negara. Terus yang ketiga, itu membantu untuk mengetahui pengeluaran suatu negara. Yang keempat, membantu untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dan yang kelima, sebagai acuan dalam melakukan analisis ekonomi. Perbandingan perhitungan pendapatan nasional. Nah, perbandingan perhitungan pendapatan nasional ini di sini tuh dimaksudkan dengan pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita itu sendiri adalah jumlah atau nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Jadi, pendapatan per kapita ini dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu negara dari tahun ke tahun. Jadi, pendapatan nasional dibagi dengan jumlah populasi gitu. Jadi IPC itu adalah pendapatan per kapita pada tahun tertentu, N yang kecil yang di bawah itu adalah pada tahun tertentu, sama dengan GNP, artinya Gross National Product atau Produk Nasional Bruto, yang pendapatan nasional yang GNP yang setelah GDP tadi yang sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan, dibagi dengan populasi pada tahun tertentu atau tahun N kayak gitu. Jadi dia ini bisa membandingkan pendapatan atau pendapatan masyarakat yang diterima pada suatu periode tertentu kayak gitu. Terus yang terakhir di sini ada distribusi pendapatan. Jadi distribusi pendapatan itu merupakan unsur yang paling penting untuk mengetahui
tinggi rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara. Jadi jika distribusi pendapatan ini merata kepada masyarakat, itu akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan dari suatu negara tersebut. Terima kasih bagi anak-anak ibu yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau mohon maaf jika ada kata-kata yang kelibet di perjalanan video tadi. Nah, untuk mengakhiri video ini, ibu ingatkan lagi jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan sama ibu, bisa hubungin ibu melalui WhatsApp atau komentar pribadi di e-learning. Sebelumnya terima kasih banyak sekali yang sudah menonton, dan ibu harap semua anak-anak ibu dapat memahami video yang sudah ibu buat ini gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.